Halo, perkenalkan nama saya Indah Wahyu Krisdianti. Saya mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran demi untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Selamat menyaksikan. Hai anak-anak. Selamat pagi. Pagi. Hari ini luar biasa. Sebelum belajar, kita akan berdoa dulu ya. Yuk, kita akan berdoa. Siapkan diri kita untuk berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, yuk kita absen dulu ya. Siapa yang dipanggil boleh bilang dan angkat. Oke? Hadir ya. Yang pertama, Anastasia. Anastasia. Oke. Andika Bayu. Tidak ada ya. Kemana ya? Oh, dia terakhir. Oke. Apa? Anda Sugoho. Oke, ganteng yang berkacamata. Anda bilang. Hai, ganteng. Ganteng ini Anda yang beda ya. Azeda. Oke, cantik. Belvania. Oke. Bentar ya. Boleh berdiri. Yuk. Four finger, butterfly. Three finger, okay. Two finger, peace. One finger. Bisa? Yuk, five finger, four finger, butterfly. Three finger, okay. Two finger, peace. One finger. Baik anak-anak, hari ini kita itu akan belajar tentang ekosistem ya. Tentang ekosistem ya. Di depan kalian, karena kita kan sudah dibuat 4 kelompok ya. Di depan kalian sudah ada alat peraga kita ya. Ada alat peraga kita. Nah, nanti kalian akan bekerja sama dengan teman-teman kalian untuk menggali informasi tentang alat peraga kita ini, dan ini bertujuan untuk agar anak-anak mengerti dan memahami ekosistem yang ada di sekitar kita, dan nanti kita juga akan tahu bagaimana cara melestarikan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini buku akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem. Dapat kita lihat ekosistem ini ada apa saja? Apa? Ada cahaya. Ya, dari mata? Satu. Udara. Ada yang sedikit lagi? Itu. Apa lagi? Ada air. Apa lagi? Permukaan. Ya, cacing. Ya. Apa lagi? Hewan. Ya, binatang. Dan apa lagi? Produsen yang tumbuh-tumbuhan. Nah, ekosistem ini ya adalah, coba dengan baca ekosistem apa? Ekosistem adalah sistem interaksi antara makhluk hidup dan bukan hidup. Ya, ekosistem itu adalah sistem interaksi. Jadi bagaimana kita berinteraksi antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup. Apa saja sih? Ya, contohnya apa saja di situ? Ada apa? Bukan? Hutan, sungai, laut, padang rumput. Ada hutan, sungai, laut dan padang rumput. Ya, ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Ya, komponen biotik itu termasuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Apa saja makhluk hidup yang ada di dalamnya? Hewan, apalagi? Pohon, apalagi? Rumput, apalagi? Cacing. Manusia termasuk bukan? Ya. Terus, yang kedua, komponen abiotik atau benda tak hidup. Apa contohnya kira-kira? Air, tanah, matahari, dan udara. Nah, seperti yang tadi sudah contohkan ya, sudah disebutkan tadi, komponen biotik itu makhluk hidup dalam ekosistem. Contohnya tadi sudah anak-anak sebutkan, yaitu hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme ya. Nah, pertanyaan antara hewan-tumbuhan dan mikroorganisme itu berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Contohnya seperti ini. Animals, binatang,
tanaman, ini jamur juga ya. Ini apa tadi namanya? Komponen tadi ya. Ini sama Mbak Kenny. Nah, ini adalah komponen di biotiknya. Sekarang kita dari itu komponen abiotik. Coba Tasya dibaca. Apa itu komponen abiotik? Benda hidup yang mengaruhi makhluk hidup. Ya, benda hidup yang mempengaruhi makhluk hidup. Contohnya, coba apa itu contohnya? Cahaya matahari, air, tanah, udara, susu, dan Suhu. Ya, ya. Nah, ini yang contohnya komponen abiotik ada matahari, air, ya, dan udara dan atau suhu. Ya, sekarang anak-anak di depan kalian sudah ada apa ini? Tanaman ada dalam toples dan kalian sudah dibagi lembar kerjanya. Ya, silakan kalian catat, amati dan catat apa yang ada di dalam toples ini, ya. Yang termasuk komponen biotiknya apa, kalian tulis. Terus komponen abiotiknya apa, juga kalian tulis. Lalu hubungannya, keterkaitannya antara komponen biotik dan komponen abiotik. Guru akan kasih waktu 10 menit cukup. Ya, sudah cepat. Oke, 10 menit ya. Nanti setelah itu, setelah kalian mendapatkan hasilnya, silakan nanti juga persiapkan satu kelompok satu anak untuk mempresentasikan itu. Oke, ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Lalu, komponen biotik ada semut, komponen abiotik ada tanah. Hubungannya, semut hidup di tanah dan berperan dalam proses penguraian. Lalu, yang ketiga, saya ada komponen dan komponen biotik ada rumput dan komponen abiotiknya ada matahari. Hubungannya, membutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Dan terakhir ada cacing, komponen biotik dan komponen abiotiknya. Hubungannya, nanti berperan dalam proses penguraian. Dan kalian sudah satu presentasi semua, luar biasa kita. Dan hari ini kita akan lanjutin juga tentang tadi ya komponen-komponen yang sudah kalian presentasikan. Dan ini akan kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah interaksi biotik dan abiotik. Coba Beva baca. Tumbuhan butuh cahaya, air dan tanah butuh fotosintesis. Lanjut. Hewan membutuhkan air dan oksigen. Mikroorganisme, uraian serta organisme dan cahaya tanah. Ya, ya. Nah, jadi tadi itu ya menjadilah sebuah rantai makanan. Ya, tadi ada matahari, ada tanaman, air ya. Nah, itu menjadi suatu bukan itu rantai makanan. Lalu, apa hubungan ekosistem dan masyarakat? Tentu ada ya dengan hubungan kita. Masyarakat bergantung pada ekosistem untuk sumber daya alam seperti air, udara, makanan, dan bahkan bangunan. Tadi harus disebutkan apa saja, ya. Lalu kegiatan masyarakat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan pengelolaan lingkungan menentukan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Contoh indikasi positif, apa aja contohnya? Rizky, baca. Terus, ya. Ini adalah ada contoh interaksi yang dilakukan di lingkungan masyarakat kita yang positif. Kita dapat melakukan tadi ya konservasi hutan oleh masyarakat tadi. Kalau hutan itu bisa ditebangin, ya, ditebangin. Dan masih yang ditebangin itu adalah contoh interaksi negatif, ya nggak? Iya nih, kalau hutan ditebangin akan terjadi apa? Muncul, terus akan terjadi pencemaran air dan udara seperti ini. Apa saja yang menjadi pencemaran pencemaran udara dan air selain pencemaran hutan? Membuat sampah sembarangan, terus apa lagi? Membakar sampah lagi nih. Polusi udara. Nah, itu adalah contoh interaksi yang negatif. Tadi sudah ada contoh interaksi positif dan negatif. Nah, sekarang upaya kita sebagai masyarakat Indonesia menjaga keseimbangan masyarakat. Contohnya apa saja? Yang pertama ada edukasi lingkungan dari masyarakat. Biasanya edukasi lingkungan itu gimana sih? Contohnya ada tentang jaga. Terus ada biasanya kalau jaga kesadaran lingkungan contohnya seperti apa? Ya, buang sampah pada tempatnya ada itu. Pengolahan apa? Sampah. Ya, pengolahan sampah itu juga upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Dan penerapan di hukum lingkungan contohnya apa? Ada tahu? Kalau tentang sembarangan nanti ada pidananya. Biasanya tidak. Terus pengembangan ekowisata dan pertanian organik. Apa contohnya? Contohnya nih, di saat dibangun bagus, terus di sini nanti ada tanah abiotiknya dan bisa menjadi tempat ekowisata untuk berwisata. Contohnya seperti itu. Nah, kesimpulannya dari yang sudah kita bahas, kita sudah pengamatan dan sudah kita gabungkan dengan lingkungan sekitar kita. Ya, kesimpulan kita adalah hari ini ekosistem adalah interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi tadi ada komponennya apa? Biotik dan abiotik. Biotik apa, Mbak Sanit? Ya, biotik itu makhluk hidup. Ya, terus abiotik coba, Mas aja apa? Abiotik apa? Abiotik atau apa tadi? Udara. Itu. Nah, keduanya itu saling bergantungan untuk menjaga keseimbangan alam kita. Nah, hubungan antara ekosistem dan masyarakat itu bersifat berbalik. Jadi kalau kita diberi sesuatu oleh alam, ya kita juga harus menjaganya. Tadi sudah kita contohkan di atas, ada arti dari gantungan positif. Kan yang setelahnya kan positif. Ya, keseimbangan ekosistem penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Dan sebaliknya masyarakat harus menjaga ekosistem agar tetap bersih. Nah, demikian ya pelajaran kita. Kita kenal bukan anak, salam semuanya. Siapa sekarang? Biasa ya cepat dan kita. Terima kasih semua. Kita akan tutup pelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa bersama. Selamat
bersama-sama dengan kita bersama-sama berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.